Diajarkan dengan lagu, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Bersyukur. Kalau bersyukur, apa konsekuensinya? Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila sadid. Bersyukur kita apa yang dimiliki oleh tetangga kita, yang dimiliki oleh yang kita miliki itu keluarga kita. Kalau kita syukuri, kata konsekuensi Allah Subhanahu wa taala akan ditambah. Jadi syukuri itu apa yang kita miliki ini. Jangan sampai kita nyesal. Jangan sampai kita nyesal. Itu apa yang kita miliki ini, sehingga sampai di langit kita tidak tahu nikmatnya. Sebab sehari ini dia akan ngulang lagi pagi. Sehari ini dia akan ngulang lagi pagi, wak. Ngulang di pagi. Nah, nikmati ngunjung, makan, minum, kan? Nyala dia di rumah serasan, nek dia dikompromika, disosialisasika. Ada kali jalan keluar, lagapat ku keceka, kesulitan yang kita hadapi itu pada dasarnya adalah Allah sayang lagi kita. Kesulitan itu Allah sayangi kita karena membentuk kita ini menjadi manusia yang kuat seperti dicontohkan oleh para nabi dan para syuhada. Kemudian yang kedua, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran. Nah, akal pikiran ini yang mengomandoi jasad kita ini. Kalau akal pikiran kita elok, maka hati kita ini kerjasama dengan hati dan pikiran kita elok, maka akan baiklah pula ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita ini tidak baik bekerja sama dengan akal dan pikiran kita, maka dia dapat nyimpang. Maka nafsu harus diletakkan di bawah akal. Jangan nafsu ditepeka pucuk akal. Kalau nafsu ditepeka pucuk akal, nyala dia sekendak saja. Sekendak madas. Oh, dengan dalam kesekendak madas mulu kan. Sekendak madas itu artinya nafsu ditepeka di pucuk akal, sehingga akal itu menjadi tertutup. Nah, akal inilah yang membawa manusia pada derajat kemuliaan manusia. Nah, akal manusia ini menimbulkan eksperimen, kalau dalam bahasanya, menimbulkan inovasi-inovasi. Ya, semakin maju dunia ini, akal manusia itu semakin bertambah. Contoh dulu, kalau dulu HP kita HP jadul, HP sinter, blackboard, dipacak lu ini baik. Sebelum ada HP ada apa? Ada HP entah pernah? Nek bezak tuh, nek pacak, nek galangan itu ya. Maka timbullah ada wartel. Wartel itu nyala nelpon kata mana. Kadang-kadang bersesegaan lamu menang jam di dalam tuh. Ngulanglah ngeluar lagi HP ini. Dulu jemaah beranggapan bahwasanya deka mungkin katanya jemaah di daerah Arab sana, dek beradik kita pacak ngobrol sambil makan depan dai. Dulu dek mungkin kita ya. Mbak ini lagi terjadi karena akal. Artinya karena akal kita ini dapat mempermudah dan memuliakan kita. Kemudian dulu berfoto, ayo masa ingat yuk berfoto, cerek, krek, lama benar abu padu sengaja, krek makanya nyiwu pula itu, suka benar kan? Nah, lau dem berfoto tadi, empai keluar kelisinya, nah adik kena lama benar tu kan? Ini kabar katanya ini long kinaan, lah kata anja menginai kelisi itu tadi kan? Lama pula itu nunggunya kan? Dicuci, lama pula nunggunya nyucinya itu perasaan kita lah keren mana zaman itu kan, zaman foto warna dibanding foto waktu zaman kamu dulu belum berwarna ya. Zaman kami lah berwarna ya, sengaja nyela bergaya. Gila aku galak Mustang sesekali itu di komennya ngayo. Zaman dulu katanya dipuji. Jadi Mbak Inari saking hebat tuh
nak berapa ratus kali pergi kat WES. Cerek. Nak hapus pergi, nak dia pergi, tersimpan gala dia di HP kita bu. Serah nak bergaya, nak luman kena pergi. Ama dulu kata suka terbatas. Sikok 15.000, lom ngecai duit 15.000 lom tahu. Pampang lamu menang, takut menang itu kalau. Ama main lagi dia berguna lagi itu kan. Terkecuali paling banyak main lagi foto pengantin tu lah di rumah jemu tu nah. Ya foto-foto. Ama foto-foto yang lain tu cerek hapus. Langsung baca di AGK. Nak sambil nanak niup tering baca, kan? Nak sambil nyanyi baca. Nah itu artinya itu karena akal ilmu pengetahuan kita. Nah dengan akal itu derajat manusia itu luar biasa. Termasuk jema pacak berangkat kemana-mana, dipermudah bermotor, bermobil dan lain sebagainya. Nah kemudian yang keempat Allah berikan kita perasaan. Jadi hati nurani, pikiran dan perasaan. Nah perasaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini segalanya jangan sampai kita salah letak. Kalau kita salah letak, nyelala salah perasaan tadi. Banyak terjadi sesuatu itu terjadi yang tidak diinginkan itu karena perasaan itu tidak tepat pada posisinya. Contoh, mana Ustaz? Kalau kita keluar rumah, perasaan tadi harus dibatak 50%. Kalau kita keluar rumah. Ngapa? Karena di luar rumah itu banyak jemaah yang tidak mengenal sifat kita. Kalau kita terlalu banyak membatak perasaan, nyala mudah tersinggung jemaahnya. Mudah tersinggung jemaahnya, mudah meres. Akhirnya ngapa? Akhirnya keluar rumah, ujungnya dindak lagi. Karena terlalu makai Nah, kalau keluar rumah itu harus makai 100% dibatak pikiran sehat. Contoh lo mana? Kira-kira contoh. Misalnya ada jemaah bujang labza. Kalau ada yang aneh. Jemaah bujang. Aku galak ngobati jemaah itu terjadi jemaah banyak bujang labza itu dikarenakan 99% dia makai perasaan. Dalam penelitian aku. Jadi jemaah itu tadi labza tadi umur 30 ke atas jemaahnya kurang galak lagi bergaul karena lah dewasa. Imbakan lah habis. Nyela saat ngeluar tadi dia ini tadi terlalu banyak makai perasaan. Dia yang membuat soal, dia yang menjawab soal. Contoh misalnya, ndok katanya, kata dalam perasaan dia, alangkah ala pula gadisan itu. Kata dalam perasaan dia, kemudian dijawab pula, ai dia kendak dia ngagi aku katanya. Lah dia dewe jawab itu, dia membuat soal, dia jawab ai dindak dia katanya ngaku. Awak padahal kalau dia keluar makai pikiran sehat, nak galak, nak dindak, urusan belakang, yang penting laku rasani. Alangkah neman aku kira-kira 10 je aku rasani dek dia nak galak. Kira-kira kan lo itu. Ilmu dagang karo nian kita tuh ya 10 kita rasani siko dindak. Artinya apa? Kalau kita keluar rumah itu jangan makai perasaan. Kamu galak duduk di sini yakin deh. Aku galak nyantai-nyantai, ditantai, ada kan ngobrol kan. Kalau udah ngobrol di luar rumah jangan makai perasaan. Makailah akal pikir supaya kita tidak mudah tersinggung. Nah, kalau makai perasaan, hati nurani dan pikiran itu 3 itu harus kita pakai di mana? Kita pakai di rumah. Ngagi anak harus dengan penuh perasaan. Dinjok kata ilo, diomongi kata yang ilo dengan kata-kata yang indah. Rai ini nak diujuk. Tini banyak tini. Nyela kata ninengku dulu. Nak katanya, cong kalau kaba anak banyak jangan jadi kepening. Pesan ninengku dulu. Ngapa? Anak nek pemakan jangan jadi kepening. Dia kabuk kerak. Jadi deh, Pak. Nanti dalam kenemuan pula kabar maju kan. Berada lah kita dia masih kan makan. Wah emang ini neman dia kan ya sejam bangun ini habis tu ni. Canting sekekil-kilam saja. Udah itu nih dia peniduk. Engkau lah. Ada nyagunya dia tidur lah. Dia akan beli kunci. Engkau lah, engkau nyagu dia tidur kan. Nek dia pengibal engkau lah pula tukang cakap dia beradik. Datang ke kanca. Jadi anak itu ada gala manfaatannya.
Nah, jadi kita nih hati nurani, akal dan perasaan harus beda mata. Kalau keluar rumah, maka apa? Akal pikiran. Kalau di dalam rumah nak dipakai kalau hati nurani perasaan. Ngina dia tadi jema rumah sibuk. Nah harus berperasaan pula minimal nyinjat sapu, nyapui depan jadilah. Ada dia. Jadi janganan kita tidak memakai perasaan. Di luar itu harus memakai pikiran. Jangan salah di luar memakai pikiran, di dalam harus memakai 3, perasaan, hati nurani dan pikiran. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi dari keempat unsur tadi, kesimpulannya adalah hati yang kita miliki ini harus kita keruan. Maka kita ini termasuk golongan yang mana? Nah, sangkan kita nak keruan lo mana suasana hati kita ini, maka kita benar-benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu yaitu menjadi manusia yang benar-benar inna akramakum indallahi atqakum, yaitu benar-benar di hadapan Allah menjadi manusia yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati manusia itu ada 4 macam, Bu. Hati manusia itu ada 4 macam. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Jadi manusia yang pertama hatinya ini ada yang dinamakan kolbun mayyitun. Kolbun mayyitun itu adalah hati yang mati. Ada di jemaah hatinya ini mati. Hah? Ada di hatinya ini mati. Ini begah. Ada di begah artinya itu. Kolbun mayyitun itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan mata, ngina, anjelo de ngina. Dinjo nge Tuhan cupeng, nganing, anye de nganing. Dinjo nge Tuhan perasaan, anye de dia perasaan. Dinjo nge Tuhan kesadaran, tetapi tidak punya kesadaran. Jadi lulu ini nih, kalau kata para ulama, banyak sekali manusia itu berjalan, tetapi jalannya bagaikan mayit, seperti mayit berjalan. Jadi lulu ini banyak ngebang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, deda kanengan pokok, terus bejijeh pokok kan. Entah pedetian teh apa ngempas kedom. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus pula dek kanengan. Terus pokok sampai jema lakomat masih dek kanengan pula. Kaneng cuping tadi kanengan hanya didengar nganeng. Ngina pula tetangganya dalam keadaan miskin dek bedia. Laki naan benar. Kata takut ini tadi kalau dipinjami. Kata takut pula kalau dipinjam. Kata takut pula kalau dipinta. Artinya ngina hanya dide kinaan. Mulut baitulah pula dinjo kange makasa wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar afida la'allakum tashkurun. Dan Allah jadikan manusia itu dalam keadaan ditapu-tapu. Kemudian Allah berikan kita yaitu pendengaran, penglihatan dan lain sebagainya. Manusia itu sempurna agar manusia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disindir oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Artinya dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lengah. Ulaika kal an'am balhum adallu ulaika humul ghafilun. Jadi kalau manusia tuh, Bu, iya dia denjok mata dek ngina dek ngina, denjok copeng nganeng dek nganeng.
lebih dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada binatang bergenya. Lo mana Ustaz contoh? Kakonjo contoh. Cepat benar lah jam 3. Contoh ini misalnya Kak Wes ni dia miara kambing. Nah, Kak Wes miara kambing ini, kambing tadi diliarkannya di dusun. Pas diliarkannya di dusun tadi, misinglah dia ni tadi para rumah jema, misinglah pula di kaki lima, di teras jema. Pas mising tadi, mak mana pula katanya Wes ne mana? Kambing siapa itu? Kambing Wes. Lah kena pula nama kambing. Kambing Wes itu katanya kan. Nah katanya payu, katanya melagalak betapa namanya bingunan, payu di kandang, masuk ke dalam kandang, maka dia mising, asa galak mising kemana nih. Nah kemudian sampailah ke cupeng Wes ni tadi, katanya berasan dia ngayu, oi, apa kamu mantau ayo, Mama, kata Wes ni tadi, kata Wes ni tadi, aku tadi nganeng alangkah di mak jemu tadi bercancongan. Karena Wes ni jemu beriman, dia didengar ambek buruk walaupun jemu bercancung, dia ngakui kesalahan dia, katanya tadi. Mana kambing kita tu katanya diucul kau senginya lah mising di badan jemu. Lah mising pula di kaki li jemu berdadak. Alangkah di mak pula aku nganeng katanya top salah kita. Mana lah kita kita sembelih saja katanya. Sebagai kaparat. Arti kaparat itu pembersih. Ya, arti kaparat itu pembersih kedimak jema. Nah, kita sembelih katanya kita agih ka ange jema. Mudah-mudahan jema senang dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Pacak dia kira-kira itu. Kambing tadi pacak dia. Boleh dia kira-kira. Boleh kan? Karena binatang tadi dia keruan, dia berpikiran nyalat. Sebaliknya itulah pula. Misalnya ayo yor misalnya. Ayo yor ne ngina ibaratnya siapa yang ngina kakak nih pokoknya gawe aja di kenang tu lah. Misalnya contoh ini kan. Contoh kan, datanglah ponaan tadi kan, ngomonglah ayo nih tadi ponaan tadi. Katanya nak, bapang dengan lah di dinian. Lah di dinian pokok ngasih aku lah maluan, pokok lah kemalu kita ni lah neman mana di dusun. Dia je meluang lah neman na pula. Mama nak kira-kira bak kapan kita sembelih. Boleh dia? Boleh dia? Kita sembelih nak, kita agihkan ngejemu. Baca dia lah dia kira-kira. Yang jelas di dekat berge. Nah, cupingnya agak ange si anu tadi kan, tangannya agak ange si anu tadi. Jelas manut itulah mati, cuma dindak pula terbuang pula. Artinya apa? Kita ini kalau kita didengguna ke akal dan pikiran kita ini lebih rendah daripada binatang. Binatang itu luar biasa berharganya. Nyayor nama kai tai. Tai ayam dimakan gala ketika kita makan di belakang ni apa namanya? Di rumah aja sedekah, bukan buatnya puput tu yo. Artinya saking bergenya, kuku tu ngekang di pelamban tu masih berge, masih kamu kilam boleh. Dia tahu empu asam urat, sengenya dagel boleh kan? Teka tainya berge, kan dia cuma nyayornya lah dia. Tai kita berge dia. Nah maka kata Rasulullah SAW, derajat manusia itu ketika akal dan pikirannya itu digunakan dengan sebaik-baiknya, maka manusia itu akan dimuliakan seperti mulianya baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi ketika akal manusia itu tertutup di atasnya hawa nafsu, maka manusia itu akan lebih rendah daripada binatang. Perilakunya ngapa? Karena akalnya tertutup. Banyak terjadi. Kenalah terjadi di daerah luar kan. Pada kita agak jarang asing bunuh pejadi. Banyak dia dah terjadi itu kan? Asing awak dewek kiai, nak berbini, nak ngagi murid, teka sos.
Banyak dia terjadi pesantren itu kan? Banyak. Ngapa? Karena akal pikiran kita telah tertutup. Maka apa yang telah diberikan itu bermohonlah kepada Allah, minta dikuatkan hidayah. Nyalalah kapat komongka Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita jadiin hidayah ini kita dikelam kaki sehingga pikiran kita sesat. Maka yang pertama tadi disebut apa? Qalbun mayyitun, yaitu hati yang mati. Jangan sampai kamu nyanyi ranting yang kering itu ya. Itu artinya itu qalbun mayyitun itu. Nah, kemudian yang kedua, qalbun maridun ini adalah hati yang rusak. Hati yang fi qulubihim maradan fazadahumullahu ma, itu Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit. Ini kata kamu pekola behem marudun fazadahumullahu maradah. Nah, itu artinya apa? Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Itu apa penyakit di dalam diri kita ini? Banyak benar penyakit dalam diri kita ini. Ada hasad, ada hasud, ada dengki, ada iri. Yang paling banyak adalah iri dan dengki. Nah, kita termasuk dalam golongan apa? Nah, orang yang mempunyai penyakit ini, dia ini masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang, masih sembahyang. Ngaji, masih ngaji. Puasa, masih puasa. Bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih, yaitu harta kekayaan. Dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi dalam dirinya ini, karena manusia itu al-insan mahalul khata'i wa nisyan, manusia itu adalah tempat hilap, salah dan lupa. Ustaz, apakah kamu lah terhindar dari penyakit iri? Belum. Aku ngakui belum. Dengki masih. Yang penting pasti manusia itu pasti memiliki seperti. Akan tetapi iri yang baik bagaimana? Dengki yang baik bagaimana? Maka harus kita ketahui agar kita membawa hati kita tadi menuju lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohkah hati tadi misalnya ngina Kak Wes nih tadi beli mobil alap. Berceritalah aku nih tadi ngai mamang tadi bercerita ngai aku. Tat Wes selam beli mobil baru dia. Boleh kau banyak tak apa pula paling ngeri deh kena 3 bulan lagi ambil itu. Bersih apa kulat hatiku tadi, Bu? Kulat. Sebalik kata mamang tadi pen. Setelah berangkat umroh pula lah pergi haji pula pen. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pacak nyusul. Mudah-mudahan mobil tadi tu apa kita pacak perasan kita nak kemana kita pernah nyima nang apa. Bersih apa kotor? Bersih. Di mana kita keruan tadi? Dari Isan di mana keruan tadi? Isan di ucapan tadi. Maka kata Imam Syafi'i, hati kita ini, perilaku kita itu adalah cermin kaca. Hati kita ini kinaan ilok ngene deh, ada cermin akhlak kita tadi. Kena katanya si anu tuh. Dia noleh dia kan duduk di depan. Barisan ketiga kita tuh. Mana dia kan? Dia nak noleh barisan ketiga. Caca alap, jilbab, bergayaan kan. Kena lulu taplak meja. Hati yang kotor. Jadi kita harus ngindar aja membeli kulkas kita kepanasanannya aja mendingin pala kita tegagas. Jadi hati yang kotor itulah. Maka kalau jemalah bersih itu dia senang dengan kebahagiaan orang lain. Kalau hatinya bersih itu dia ngina saudara senang dia pasti senang. Itu hatinya bersih itu. Cuman Ustadz masih di kamu
ngegek yang kata di mau ngina jema bepukulian lebih masih kadang-kadang do kata dia di mana-mana kerba ini kalau duit dalam hati tadi kan hanya cepat-cepat ucap astagfirullahal itulah jurus hanya jangan rapat itu kan. Nah, lama-lama kalau kita kikes itu bersih hati kita dari yaitu penyakit daripada yang tidak baik itu yaitu kolbun maridun hati yang kotor. Kemudian yang ketiga itu kolbun sakirun hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Manusia yang paling mulia itu yang bisa menikmati kehidupannya adalah manusia yang selalu pandai bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur tidak pernah banding-bandingkan apa yang ia miliki itu ngagi jema lain pada saat yang ia miliki tersebut. Dia ada motor Astrea Grand. Waktu itu dia ada motor Astrea Grand motor lama. Dia pada waktu itu menikmati apa yang ia miliki. Betipi 21 inci nikmatinya bahkan menjadi ilmu pengetahuan. Di desara banyak je membayar lagi bandu lah sara. Bebandu hanya sara. Empai bermotor repo nginak je mobil dia lah sara. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, banyak je membayar lagi yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ia miliki itu tidak bersyukur. Dia bersyukur ada motor repo dibanding-bandingkan ngejema mobil Kijang Innova. Itulah dengar angkana gedang. Lan jono ai laki tadi. Kina kita mana bermotor buruk ni lah. Undangan maluan pula. Jema kina lah labu mobil itu. Artinya apa? Satu kerugian yang kita miliki. Saat itu mana kita lah bersinggung-singgungan, mana lah berdedimaan, tersisip dikit orang undangan. Ada deh. Cukalah kalau kita dinikmati itu apa yang kita miliki itu, apapun yang kita miliki itu, kalau yang diajarkan dengan lagu, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik, bersyukur. Kalau bersyukur apa konsekuensinya? Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila sadid. Bersyukur kita apa yang dimiliki oleh tetangga kita, yang dimiliki oleh yang kita miliki itu keluarga kita. Kalau kita syukuri, kata konsekuensi Allah Subhanahu wa taala akan ditambah. Jadi syukuri itu apa yang kita miliki ini. Jangan sampai kita nyesal. Jangan sampai kita nyesal. Itu apa yang kita miliki ini sehingga sampai di langit kita tidak tahu nikmatinya. Sebab sehari ini dia akan ngulang lagi pagi. Sehari ini dia akan ngulang lagi pagi ngulang di pagi. Nah, nikmati ngunjung, makan, minum kan? Nyala dia di rumah serasan, nek dia dikompromika, disosialisasika. Ada kali jalan keluar, rapat kukiceka, kesulitan yang kita hadapi itu pada dasarnya adalah Allah sayang lagi kita. Kesulitan itu Allah sayangi kita karena membentuk kita ini menjadi manusia yang kuat seperti dicontohkan oleh para nabi dan para syuhada. Nabi itu dia tidak lemak kalau kita buka sejarah itu. Dia tidak lemak, penuh dengan ujian. Penuh dengan Nabi Ayub itu luar biasa sarinya. Lom anak Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam kambang. Nangis bermalam-malam anak tadi dia pergi kelam, lan nangis sampai Nabi buta. Lah pernah bacanya sampai buta, lama artinya sarat itu. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sampai terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah luar biasa saranya. Akan tetapi itu adalah untuk menuju kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala, bahwa ujian yang kita miliki itu menghantarkan pada derajat mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujian yang kita miliki itu kalau kita menghadapinya dengan ilmu pengetahuan, ketika kita pada puncaknya kesuksesan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak lupa diri. Banyak terjadi mbak inage bu jema lupa diri karena ngapa? Di dapat ilmu. Banyak sengsara dulu ditatai ka ngebini tua. Ke kebun dulu kan, buka usaha ini, buka usaha itu, ditahan kagak sare. Setelah berduit lupa diri, tinggalkannya anak bini. Banyak dia terjadi lagi. Banyak dia terjadi lulu itu. Ada pula nek dia sare, dia tinggal lagi ngaji metua. Ada di dalam itu. Ada di sare itu. Nah, kalau kita lah ada ilmu, kesengsaraan kita tadi kita lewati sehingga menjadi ilmu hikmah. Ketika kita ada keadaan kita, harta benda, anak dan lain sebagainya, menjadi kebanggaan kita, menjadi sinar dalam keluarga, menjadi rahmatan lil alamin dalam seluruh masyarakat kita. Nah, yang terakhir apa tadi? Kolbon pertama, kolbon mayitun, hati yang mati. Jangan dek keruan tu apa kamu ceramah kata dek. Entah apa aku gemeresek buka makanan dek kandingan Ustaz. Bias benar pukul sebagai kutaknya tadi. Dek kandingan lagi, ya. Nah, tadi kolbun mayitun, hati yang mati. Yang kedua, kolbun maridun, hati yang rusak. Udah itu yang ketiga, kolbun sakirun, hati yang berselalu bersyukur kepada Allah. Kemudian yang terakhir yaitu qalbun salimun, hati yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalbun salimun ini Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah yang menentukan manusia itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih. Jadi kebersihan hati kita ini kalau tidak kita awali dengan tiga tadi, kita tidak keruan. Aku nih dalam termasuk golongan hati nih mana? Hanya amanlah kita keruani, ibarat tadi lah keruan lubang jangan diliwati lagi. Minimal kalau lah keruan lubang nyimpang dikit atau langkahi atau kinai melangkah. Itu. Maka nak keruan. Nah, qalbun salimun. Bukan saja sekelas para nabi dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah katanya, tolong dikit jaga hatiku ini agar aku menghadap kepadamu dalam keadaan sempurna. Maka para nabi dan para rasul itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal nabi dan rasul itu lah dijamin masuk surga. Lah dijamin masuk surga. Nabi itulah dijamin masuk surga, lah dijamin Nabi itu. Hanya dia masih saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Kina elok ceritakan dulu kan, ya Allah, njoklah aku anak yang soleh, njoklah aku anak yang soleh. Ngapa? Karena dijaga hatinya dalam kebersihan, dalam kelurusan. Lah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala 80 tahun bininya belum dia anak. Lalu dia menceritakan kan 80 tahun bininya belum dia anak. Sehingga artinya apa? Nabi tadi, Rasul itu tadi lah dijamin masuk surga, masih saja minta dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk selalu diluruskan hatinya agar senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya kalau kita lah qalbun salimun, maka kita akan dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah yang kita laksanakan ini tidak pernah jamin kita masuk ke dalam surga. Ngapa? Karena dosa-dosa kita banyak ini. Dosa-dosa kita banyak ini karena rahmat Allah lah kita pacak masuk ke dalam surga. Sehebat apapun ibadah yang kita laksanakan, itu belum sebanding dari ibadah-ibadah tadi, belum sebanding dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu
wa taala. Makanya kita jangan pernah salah pengasaran. Lah hebat pernah sembayang, lah hebat pernah elok ngaji sampai bibek-bibek dada kira-kira lah gerot benar kan, lebih ilmu banyak. Itu dihindarkan karena ngapa? Itulah yang ditakutkan oleh Nabi dan Rasul. Ketika sedikit saja kesombongan terjadi pada manusia itu, maka gugurlah semua apa yang ia miliki, maka ia tidak berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan tadi di dalam ayat yang pertama saya sebutkan tadi di dalam surat Al-An'am ayat 125, bahwasanya hidayah itu sangat mahal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak manusia yang dipertemukan dengan para nabi dan rasul, akan tetapi tidak mendapat hidayah beriman kepada Allah. Maka bersyukurlah kita ini diberikan hidayah Allah. Kita yang tidak pernah bertemu dengan nabi, kita yang tidak pernah bertemu dengan rasul, akan tetapi Allah titipkan hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala terus Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kesimpulannya, agar hati yang bersih adalah qalbun salimun. Jadi qalbun salimun inilah yang akan menghantarkan kita atau pangkal tadi, yaitu tidak lain adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukan dikina isan di kayunya, bukan dikina isan di bentuk badannya, akan tetapi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tingkat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa itu? Melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Jadi takwa bukan takwa. Kalau kamu salah nih, kata Ustaz tadi takwa. Tuh apa dia katanya puncak takwa. Takwa tadi ayam, takwa. Ayam lagi bubur takwa. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Demikianlah yaitu pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan ini akan menjadi suatu penambah, dan penambah ilmu pengetahuan ini jangan sampai tidak kita amalkan. Sama yang aku sampaikan tadi lewat khutbah, lah ratusan kali banyak dengar ayat, lah ratusan kali banyak dengar hadis, lah tua lah banyak lah bercucung ngeluar isan di masjid dia pendapatan masih titu-titulah. Baiklah pula kalau dengarkan ceramah, lah banyak mungkin kamu dengarkan ustaz, lah banyak dengarkan ulama-ulama ceramah, hanya sikok baik dia danu, sikok baik dia melekat. Artinya lo mana? Kalau kita lah melaksanakan sholat, kalau kita lah pacak melaksanakan perbuatan puasa, berbuat baik dan lain, ditambah lagi yang kepaca, ditambah lo mana? Amun selama ini tadi pegawai sibuk, dia tahu jangankan nak sembahyang duha, ngapa? Karena sibuk bagian, isan di subuh lah sibuk, karena mungkin lah usia tua, lah dia gawean lagi, satu lah udem, lah naik mata lagi, ditambah lah kira-kira sembahyang duha. Artinya nambah di itu sembahyang duha. Misalnya dia tahu sembahyang hajat tiap malam minimal seminggu 2 kali, dia pula tahu seminggu 2 kali, seminggu sekali. Artinya apa? Kualitas kita tadi, ibadah kita tadi semakin lama semakin meningkat. Semakin lama semakin meningkat. Jangan kita senginya jilbab lah banyak buwok, kredit masih lunas aja, ni dipakai lunas, lalu pula lah banyak buwok, dia nambah.
Cenila tadi dek krona lagi pasang segala pesok tadi kan. Dek pula nambah ilmu pengetahuan kita. Padahal alangkah ruginya kita kalau kita nuntut ilmu itu tidak kita amalkan. Akan tetapi yakin aku, bibian di sini, ayoan di sini, mamangan di sini, to apa yang didapat di sini, insya Allah menjadi berkah dalam kehidupan kita sehingga kita menuju tidak lain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban benar. Amin ya rabbal alamin. Habis, mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.